Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Penemuan baru tersebut membawa pengaruh besar terhadap perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Penemuan baru tersebut juga memudahkan kehidupan manusia. Peran listrik dalam kehidupan. Para ilmuwan telah menemukan berbagai hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Di antara penemuan-penemuan tersebut, terdapat beberapa penemuan yang membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah listrik. Setelah listrik ditemukan, para ilmuwan berusaha untuk menemukan berbagai peralatan listrik agar kehidupan manusia menjadi semakin mudah. Listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik dengan menggunakan berbagai sumber energi seperti air, gas, angin, batu bara, BBM, dan panas bumi. Listrik dihasilkan di stasiun pembangkit dan didistribusikan melalui jalur transmisi ke berbagai wilayah. Manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Listrik digunakan untuk penerangan. 2. Listrik digunakan untuk menghidupkan barang elektronik. 3. Listrik digunakan dalam bidang kesehatan. Dan 4. Listrik digunakan untuk mempermudah transaksi jual beli. Tokoh penemu yang berkontribusi dalam bidang kelistrikan. Ilmuwan yang berkontribusi dalam bidang kelistrikan antara lain: 1. Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison menemukan generator arus listrik searah atau direct current atau disingkat DC, dan juga penemu lampu pijar. 2. Ada Nikola Tesla, merupakan penemu generator arus listrik bolak-balik atau alternating current atau dapat disingkat AC. 3. Ada Benjamin Franklin, berhasil menemukan penangkal petir. 4. Ada Alessandro Volta, menemukan baterai listrik sebagai sumber arus berkelanjutan pertama. Yang kelima ada Antonio Meucci, merupakan penemu telepon listrik. 6. Ada Schuyler Scott-Weller, menemukan kipas angin listrik. 7. Ada Wilhelm Conrad Rontgen, berhasil menemukan sinar X atau sinar Rontgen. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat mempengaruhi beragam benda dan peralatan rumah tangga serta kehidupan sosial dan budaya. Pengaruh listrik terhadap benda dan peralatan rumah tangga antara lain: sebelum adanya listrik, kita hanya dapat menggunakan lampu minyak, setrika arang, ketel, ember, dan papan menggilas, serta kentongan. Sedangkan setelah adanya listrik, kita dapat menggunakan lampu listrik, setrika listrik, penanak nasi listrik, mesin cuci, telepon, smartphone, laptop, dan lain sebagainya. Sedangkan pengaruh listrik terhadap kehidupan sosial dan budaya antara lain: sebelum adanya listrik, kita hanya bekerja pada siang hari. Kemudian kegiatan sehari-hari diselesaikan dalam waktu lama. Yang ketiga, hanya dapat melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Dan kegiatan komunikasi menggunakan alat sederhana sehingga pesan diterima lama. Setelah adanya listrik, kita dapat bekerja pada siang dan malam hari. Kegiatan sehari-hari juga dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Kemudian dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Dan
kegiatan komunikasi menggunakan alat modern sehingga pesan cepat diterima. Pemanfaatan lampu pijar. Lampu pijar biasanya kita manfaatkan sebagai penerangan. Selain sebagai penerangan, lampu pijar juga dimanfaatkan dalam berbagai hal, antara lain untuk 1. Memanaskan kandang ayam sehingga membantu proses penetasan telur ayam lebih baik dan juga proses produksi ayam. 2. Penerangan kandang puyuh supaya bisa menambah bobot tubuh, memperpanjang tulang tibia atau tulang kering puyuh, membentuk daging puyuh lebih cepat. 3. Pemanas inframerah pada proses pemanasan dalam bidang industri. 4. Menjauhkan predator seperti tikus dan lainnya pada ruangan peternakan breeding burung kenari. Pengaruh lampu pijar dalam kehidupan masyarakat. Terdapat perbedaan dari berbagai segi kehidupan masyarakat sebelum adanya lampu pijar dan setelah adanya lampu pijar. Sebelum adanya lampu pijar, kegiatan masyarakat sangat terbatas, antara lain penggunaan alat penerangan seperti lilin, obor, dan lampu minyak yang tidak praktis digunakan. Kedua, kegiatan lalu lintas di jalan hanya dilakukan pada siang hari, dan pengiriman barang ke berbagai kota hanya dapat dilakukan siang hari. Sedangkan setelah adanya lampu pijar, kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah, antara lain penggunaan alat penerangan berupa lampu pijar yang praktis digunakan. 2. Kegiatan lalu lintas di jalan raya terus berlangsung sepanjang hari, tidak hanya terbatas pada siang hari. Yang ketiga, pengiriman barang ke berbagai kota dapat dilakukan sepanjang hari. Selain lampu pijar, juga ada beberapa peralatan yang memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari, antara lain kompor gas dan komputer. Sebelum adanya kompor gas, masyarakat menggunakan kompor minyak dengan bahan bakar minyak tanah. Selain kurang praktis, penggunaan minyak tanah juga lebih mahal. Setelah kompor gas ditemukan, kegiatan memasak menjadi lebih praktis. Selain itu, penggunaan kompor gas lebih hemat bahan bakar karena makanan yang dimasak menjadi cepat matang. Sedangkan sebelum ditemukan komputer, masyarakat menggunakan mesin ketik untuk membuat dokumen. Kegiatan mengetik dengan mesin ketik membutuhkan waktu lama. Jika salah mengetik, kita harus mengulangi dari awal. Setelah komputer ditemukan, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai dan lebih mudah. Ditambah lagi adanya akses internet akan menambah wawasan dan pengetahuan karena kita dapat memperoleh informasi dari seluruh dunia. Pengaruh penemuan alat-alat listrik bagi kehidupan masyarakat. Penemuan alat-alat listrik mempengaruhi berbagai bidang kehidupan manusia. Berikut ini beberapa pengaruh penemuan alat-alat listrik terhadap kehidupan manusia. Yang pertama, di bidang sosial. Sebelum alat listrik ditemukan, apabila terdapat informasi yang perlu disampaikan kepada warga, misalnya saat ada salah satu warga yang meninggal, pengurus desa harus berkeliling untuk memberitahukan kepada warga satu persatu. Sedangkan setelah adanya alat listrik ditemukan, pemberitahuan informasi penting seperti berita kematian salah satu warga dapat dilakukan dengan lebih mudah dan lebih cepat dengan menggunakan speaker. Sebelum adanya listrik ditemukan, kegiatan musyawarah desa hampir tidak pernah dilakukan pada malam hari karena penerangan yang sangat minim, yaitu bergantung pada cahaya bulan dan cahaya dari obor. Sedangkan setelah adanya alat listrik, kegiatan musyawarah desa dapat dilaksanakan pada malam hari dengan lancar karena dibantu oleh penerangan dari lampu yang memadai. Selanjutnya, sebelum adanya listrik, anak-anak bermain dengan permainan buatan mereka atau memainkan permainan tradisional. Mereka lebih merasakan kebersamaan karena permainan dilakukan secara langsung dengan teman-temannya. Sedangkan setelah adanya alat-alat listrik ditemukan, anak-anak jarang berinteraksi dengan teman-temannya karena lebih suka beraktivitas dengan peralatan elektronik seperti handphone di rumah dibandingkan bermain dengan teman-temannya. 2. Pengaruh di bidang ekonomi. Sebelum alat listrik ditemukan, pedagang makanan
mengalami kerugian jika barang dagangannya tidak habis terjual karena barang-barang tersebut akan layu dan busuk sehingga tidak terjual lagi. Kemudian penjual barang hanya dapat dilakukan secara langsung, yaitu bertemu di tempat penjualan barang. Yang ketiga, produksi barang masih bersifat manual, yaitu menggunakan tenaga manusia. Selanjutnya, surat perjanjian dan dokumen berkaitan usaha ekonomi masih ditulis tangan. Kegiatan produksi hanya berlangsung pada pagi hingga sore hari karena minimnya penerangan dan adanya hambatan dalam hal distribusi karena penerangan jalan pada malam hari. Sedangkan setelah alat listrik ditemukan, para pedagang makanan dapat mengurangi kerugian dengan cara menyimpan barang-barang yang tidak habis di dalam lemari pendingin sehingga kesegaran barang tetap terjaga. Kemudian yang kedua, penjualan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Penjualan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui online dengan bantuan handphone ataupun smartphone. Yang ketiga, barang-barang produksi dapat diproduksi secara modern menggunakan bantuan mesin. Keempat, surat perjanjian dan dokumen lain dapat ditulis dengan komputer. 5. Kegiatan produksi dapat dilakukan setiap saat. 6. Kegiatan distribusi barang makin lancar dan dapat dilakukan setiap saat. Ketiga, pengaruh di bidang pendidikan. Sebelum adanya listrik, seorang anak yang ingin belajar pada malam hari hanya dapat menggunakan lilin sebagai sumber penerangan. Akibatnya mereka tidak dapat belajar dalam waktu lama karena mata menjadi mudah lelah. Yang kedua, sumber pembelajaran hanya berasal dari buku dan media cetak lain seperti koran dan majalah. Sedangkan setelah alat-alat listrik ditemukan, anak-anak dapat belajar pada malam hari karena mereka bisa memperoleh penerangan yang cukup dari lampu. Dan sumber pembelajaran saat ini dapat berasal dari media cetak maupun media elektronik serta dapat diakses dari internet. Yang keempat, bidang budaya. Sebelum adanya alat-alat listrik ditemukan, alat musik dibuat secara tradisional menggunakan bahan-bahan alami dan dapat dimainkan secara langsung tanpa menggunakan listrik. Yang kedua, pertukaran budaya sangat terbatas pada kawasan yang saling berdekatan saja. Sedangkan setelah alat-alat listrik ditemukan, alat musik dapat dibuat secara modern dari berbagai bahan termasuk logam dan sebagian diantaranya memerlukan listrik agar dapat dimainkan. Yang kedua, budaya dari berbagai daerah termasuk budaya mancanegara dapat dipelajari dengan mudah jika menggunakan berbagai peralatan elektronik seperti smartphone dan komputer. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Kita akan sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Tetaplah jaga kesehatan kalian dan patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.